Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Selain karena canggihnya teknologi dan kedisiplinan masyarakat, kebudayaan Jepang juga merupakan salah satu daya tarik terbesar. Ada banyak sekali kebudayaan Jepang yang unik hingga terkenal di negara barat. Tahukah teman-teman bahwa kebudayaan Jepang pada mulanya dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, tetapi karena adanya kebijakan isolasionisme, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang, di mana Jepang membatasi hubungannya dan menutup diri dari pengaruh negara-negara lain. Nah, karena adanya kebijakan tersebut, terbentuklah kebudayaan Jepang yang sangat khas dan unik. Kira-kira apa saja budaya unik Jepang yang terkenal hingga mancanegara? Berikut ini adalah budaya unik Jepang yang terkenal hingga negara barat. Sado atau upacara minum teh ini merupakan salah satu kebudayaan Jepang yang paling terkenal. Upacara ini bukan hanya sekedar upacara minum teh biasa. Sado memiliki tata cara yang harus diikuti oleh setiap orang yang hadir dalam pelaksanaannya. Upacara Sado juga memiliki instruktur untuk mengarahkan jalannya upacara tersebut. Upacara minum teh ini berasal dari agama Buddha. Orang Jepang menyebutnya Zen, yang dibawa oleh orang Tiongkok pada abad ke-6. Dari situ, upacara ini terus dilakukan oleh orang Jepang hingga abad ke-12, di mana ditemukannya jenis teh baru matcha, teh yang terbuat dari bubuk teh hijau. Pada abad ke-16, tradisi ini mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Jepang, dan menjadi sebuah kebudayaan Jepang hingga sekarang. Tradisi ini sudah berumur sangat tua, meski kemajuan teknologi di Jepang sangat pesat, tapi mereka tidak pernah meninggalkan tradisi budaya mereka. Dengan rasa bangga, mereka selalu melestarikan budayanya dan terus mencoba mengenalkannya ke dunia internasional. Sebagai masyarakat Indonesia, sepertinya kita juga wajib meniru orang Jepang dalam menjaga warisan kebudayaan mereka. Secara Indonesia juga termasuk negara yang kaya akan budayanya. Hanami atau Ohanami adalah tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi. Selain itu, Hanami juga berarti piknik dengan menggelar tikar untuk pesta makan-makan di bawah pohon sakura. Hanami merupakan salah satu festival yang diadakan untuk menyambut bunga-bunga sakura yang bermekaran, dan biasanya diadakan hanya sekali dalam setahun. Festival Hanami merupakan festival yang sangat terkenal di kalangan wisatawan. Ada makna tersendiri dari diadakannya festival Hanami. Bunga sakura merupakan pertanda bahwa musim semi akan datang. Bunga sakura sendiri hanya mekar selama 2 minggu. Hal tersebut dapat diibaratkan oleh siklus kehidupan. Kehidupan yang dijalani itu tidak berlangsung lama. Jadi pada festival Hanami ini, masyarakat Jepang akan merenungkan hidup mereka dengan memandangi bunga sakura yang bermekaran. Matsuri adalah istilah agama Shinto yang berarti persembahan ritual untuk kami. Dalam pengertian sekuler, Matsuri berarti festival atau perayaan di Jepang. Di daerah Kyushu, Matsuri yang dilangsungkan pada musim gugur disebut kunci. Jepang memiliki banyak sekali festival setiap tahunnya. Nah, salah satu festivalnya adalah Matsuri. Kata Matsuri sendiri merupakan bahasa Jepang yang dapat diartikan seperti festival. Secara harfiah Matsuri artinya persembahan. Itulah sebabnya Matsuri tidak seperti festival pada umumnya, melainkan festival yang difungsikan sebagai acara berdoa dan bersembahyang. Lalu, Matsuri biasanya dilakukan di kuil Buddha dan kuil Shinto pada musim panas. Walaupun demikian, ada pula berbagai Matsuri yang bersifat sekuler dan tidak berkaitan dengan institusi keagamaan. Tidak hanya untuk hiburan, festival ini juga terdapat unsur ritual di dalamnya. Tujuannya adalah persembahan dan permohonan kepada dewa untuk selalu diberkati, diberikan kesejahteraan, dan dijauhkan dari malapetaka.
Dalam teologi agama Shinto dikenal 4 unsur dalam Matsuri: penyucian atau harai, persembahan, pembacaan doa atau norito, dan pesta makan. Matsuri yang paling tua yang dikenal dalam mitologi Jepang adalah ritual yang dilakukan di depan Amano Iwato. Matsuri dalam bentuk pembacaan doa masih tersisa seperti dalam bentuk Kigansa, yaitu permohonan secara individu kepada jinja atau kuil untuk didoakan, dan Jichinsai, yaitu upacara sebelum pendirian bangunan atau konstruksi. Pembacaan doa yang dilakukan pendeta Shinto untuk individu atau kelompok orang di tempat yang tidak terlihat orang lain merupakan bentuk awal dari Matsuri. Pada saat ini, Iseji merupakan salah satu contoh kuil agama Shinto yang masih menyelenggarakan Matsuri dalam bentuk pembacaan doa, yang eksklusif bagi kalangan terbatas dan peserta umum tidak dibolehkan ikut serta. Sesuai dengan perkembangan zaman, tujuan penyelenggaraan Matsuri sering melenceng jauh dari maksud Matsuri yang sebenarnya. Penyelenggaraan Matsuri sering menjadi satu-satunya tujuan dilangsungkannya Matsuri, sedangkan Matsuri hanya tinggal sebagai wacana dan tanpa makna religius. Seni melipat kertas atau yang biasa dikenal dengan kata origami ini merupakan salah satu budaya Jepang yang terkenal. Bahkan di Indonesia origami sudah diajarkan sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Nah, origami sendiri juga dapat membantu untuk mengasah daya pikir dan kreativitas anak. Bahan yang digunakan adalah kertas yang disebut kertas origami atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Hasil origami merupakan hasil keterampilan tangan yang sangat teliti dan menarik untuk dipandang. Dilansir dari buku The World of Origami 1965 karya Isao Handa, sejarah origami diperkirakan bermula ketika manusia mulai memproduksi kertas. Produksi kertas terjadi pada abad pertama sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok oleh Tersa Elun. Origami berkembang dan dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat golongan kelas atas dan kelas bawah. Nah, itulah beberapa kebudayaan Jepang yang unik dan terkenal hingga negara barat. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba salah satunya dan berkunjung langsung ke Jepang? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.